Halo guys, kembali di channel Yenda. Dikarenakan banyak penonton yang minta admin bahas film Jackie Chan, jadi di video kali ini admin akan membahas salah satu film mantap yang diperankan oleh Jackie Chan berjudul Blazing Steel yang dirilis pada tahun 2017. Jadi, film ini mengisahkan seorang ayah yang rela berkorban demi melindungi putrinya dari kejaran manusia jadi-jadian. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Berawal dari seorang petugas polisi bernama Lindong yang diberitahu oleh seorang dokter tentang kondisi putrinya bernama Sisi yang sekarat di rumah sakit karena penyakit leukemia. She told everyone you promised to be there. Please do your best. Sebagai seorang ayah, Lin pun bergegas ke rumah sakit untuk menemuinya karena hari ini juga adalah hari ulang tahun Sisi. Namun sayangnya, saat Lin hampir sampai di depan rumah sakit, ia menerima telepon dari asistennya bernama Susan yang memberitahu bahwa ada tugas mendadak untuk melindungi seorang dokter bernama James karena dia dalam bahaya. His farm stealer was brutally killed. Diketahui bahwa Dr. James adalah seorang saksi yang diam-diam bekerja untuk perusahaan baja terbesar sebagai peneliti. Namun dalam sebuah uji coba senjata biokimia, salah satu eksperimennya gagal dan empedu roid yang dihasilkan telah membunuh semua orang di fasilitas tersebut termasuk pemilik perusahaan. Kini, Dr. James menjadi incaran berikutnya. Mendengar perintah ini, Lin pun kebingungan. Ia menangis dan terpaksa harus meninggalkan putrinya untuk tugas pentingnya. Setibanya di kontrakan James, Lin, Susan, dan anak buahnya mulai mengamankan James beserta salah satu ciptaannya yaitu jantung mekanisme. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pria berbaju besi yang dipimpin oleh seorang pria yang separuh wajahnya dipilok hitam putih bernama Andre. Dialah eksperimen gagal yang dilakukan oleh James. Dalam serangan itu, Lin meminta Susan untuk membawa Dr. James ke tempat yang aman, sementara dirinya melakukan perlawanan untuk menghambat pergerakan Andre. Namun, meskipun Lin sudah berusaha semampu mungkin, ia masih belum bisa menumbangkan Andre dan malah jatuh pingsan akibat ledakan. Ketika Andre mencoba membunuh Dr. James dan mengambil jantungnya, Lin bangkit kembali lalu menabrak Andre dengan mobil. Lin kemudian menahan Andre ke sebuah tangki minyak. Namun meskipun begitu, Andre terlihat baik-baik saja. Mengetahui Andre sulit untuk dibunuh, Lin pun terpaksa menembak tangkinya sehingga menyebabkan ledakan besar. Lin yang tak sadarkan diri akibat ledakan kemudian menerima telepon dari rumah sakit yang menginfokan bahwa putrinya telah tiada. Dr. James lalu mengangkat teleponnya dan memiliki rencana yang tidak terduga terhadap Sisi. Scene berpindah ke 13 tahun kemudian.
di mana seorang penulis terkenal di Australia bernama Rich Roger menerbitkan sebuah buku Bleeding Steel yang menceritakan sebuah kisah tentang seorang mantan marinir yang memiliki jantung mekanis yang ditransplantasikan ke dalam tubuhnya. Setelah menerbitkan buku tersebut, Roger menyewa seorang pelacur mantap untuk menghiburnya di ruangan pribadinya. Namun, siapa sangka pelacur itu diam-diam membius Roger, dan saat Roger mulai teler, si pelacur menunjukkan identitas aslinya sebagai pria bernama Lisen. Ia lalu mulai menyalin semua informasi buku dari komputer milik Roger. Tapi di waktu yang sama, sekelompok pria berbaju besi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Woman Black datang. Untungnya, Lisen berhasil menyalin dan bersembunyi di bak mandi. Kedatangan Woman Black ke sini ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil data milik Roger. Di saat itu juga, seorang pria bertopeng kupluk muncul dan mulai bertarung melawan Black Woman. Pertarungan itu membuat Black tak sengaja membunuh Roger. Setelah itu, pria berkupluk itu memilih kabur melarikan diri, begitu pula dengan Black. Sedangkan Lisen mengumpul dari bak mandi dan pergi secara diam-diam tepat saat para polisi berdatangan. Pria berkupluk hitam itu lalu kembali ke apartemennya dan ternyata dia adalah Lindong yang juga mengincar salinan tersebut. We believe the perpetrators of this crime disabled. We urge members of the public who have been involved in the event. Keesokan harinya, Woman Black mendatangi bosnya di sebuah pesawat, di mana bos dari Black tersebut ternyata Andre yang entah bagaimana selamat dari ledakan 13 tahun yang lalu. Namun, fisik Andre mengalami infeksi sehingga ia harus tetap berada di ruangan steril seperti di dalam pesawat ini. Andre dan Black Woman lalu mengidentifikasi pria berkupluk hitam semalam dan menemukan bahwa pria itu adalah Lindong. Andre pun meminta Black untuk membunuh Lin, serta menemukan pria banci yang telah menyalin data milik Roger. Do not fail me again. Sementara itu, Lisen mulai membuka data milik Roger, yang mana data itu berisi identitas seorang gadis cantik bernama Nancy. Dan karena penasaran, Lisen pun berencana menemui Nancy yang kini bersekolah di Universitas Sydney. Di saat itu juga, Black Woman menemukan lokasi Lisen. Namun saat Black hendak menggerebek di sebuah apartemennya, ternyata lokasi itu palsu karena Lisen yang sebenarnya berada di sebuah mobil van. Singkat cerita, Lisen kemudian mendatangi sekolah Nancy dan melihat Nancy yang sedang membeli sarapan di kedai, yang ternyata pelayannya adalah Lindong. Saat Nancy hendak makan, tiba-tiba ia diganggu oleh dua bondolan, yang pada akhirnya terjadilah adu pukul. Untungnya, Lindong langsung melerai keributan tersebut. Dan saat Nancy hendak pergi, terlihat kalau luka di tangan Nancy langsung sembuh seperti memiliki kemampuan mutan. Setelah kembali ke kos-kosannya, Nancy mengalami mimpi buruk di mana dia melihat beberapa pria bekerja di lab. Hal itu pun membuat teman sekamar Nancy khawatir. I can't take it anymore. Singkat cerita, keesokan harinya Nancy mendatangi seorang dukun di sebuah komplek berandal.
Setelah bertemu, Nancy mengatakan kepada dukun bahwa mimpinya menjadi sangat jelas seiring berjalannya waktu. Tidak cuma itu, Nancy juga mulai merasa seperti berubah menjadi orang lain dalam mimpinya. Untuk menghilangkan ingatan Nancy secara bertahap, si dukun pun menghipnotis Nancy. Namun di saat itu juga, Nancy lagi-lagi mendapatkan penglihatan tentang Dr. James yang bekerja untuk Andre. Tetapi percobaannya gagal dan Andre membunuh banyak peneliti di lab tersebut. Hal ini pun membuat Nancy shock. Si dukun kemudian mengungkapkan kalau ada jiwa orang lain di dalam diri Nancy. Ia lalu memberikan Nancy tiket pertunjukan seorang pria ahli sihir dan menyarankan Nancy untuk menemui pria itu karena mungkin dia bisa mengatasi masalah ingatan Nancy. Saat dalam perjalanan pulang, Nancy dikepung oleh beberapa pria sakti yang ingin menggoda Nancy. Ia pun menyerang salah satu dari mereka dan mencoba pergi melarikan diri. Namun sayangnya, Nancy malah lari ke atap gedung dan berakhir dikepung oleh banyak pria. Di saat itu juga, Lisen datang untuk menyelamatkan Nancy. Meskipun Lisen tidak pandai berkelahi layaknya Jackie Chan, tetapi ia berhasil mengambil kesempatan untuk membawa Nancy pergi dari tempat ini. Sebelum Nancy pergi, Lisen diam-diam mengambil tekad pemberian si dukun dan berencana untuk mengikuti kemana perginya Nancy. Keesokan harinya, Nancy pergi ke gedung opera Sydney untuk menemui pria ahli sihir. Karena Nancy kehilangan tiketnya, ia pun tidak diperbolehkan masuk. Namun, di waktu yang sama, Lisen lagi-lagi muncul dan menyamar sebagai panitia pertunjukan. Ia lalu menyebut Nancy sebagai pacarnya sehingga Nancy bisa masuk ke dalam gedung tanpa sebuah tiket. Di dalam gedung, Lisen diseret oleh ketua panitia yang mintanya untuk mengontrol pertunjukan. Sedangkan Nancy, entah bagaimana, diundang oleh pria ahli sihir untuk menjadi tamunya. Saat Nancy dihipnotis, ia mendapatkan penglihatan tentang dirinya yang masih kecil sedang dihibur oleh sosok pria tua. Namun sebelum Nancy melihat wajah si pria, tiba-tiba Black Woman dan pasukannya datang untuk menculik Nancy. Untungnya, setelah Black membunuh pria ahli sihir, Lindong datang dan mulai bertarung melawan Black beserta pasukannya. Lin kemudian mengejar Black yang mencoba membawa Nancy pergi. Keduanya lalu kembali bertarung sampai akhirnya Lisen muncul dan membawa pergi Nancy ke tempat yang aman. Selagi Lisen menjauhkan Nancy dari Black, Lindong memancing Black ke atap gedung, di mana di sana keduanya kembali bertarung. Sampai akhirnya Lin terjatuh tapi berhasil berpegangan pada kabel. Lin kemudian menggunakan kabel itu untuk turun. Setelah itu ia pergi melarikan diri bersama Lisen dan Nancy menggunakan bot. Lin kemudian membawa Nancy ke rumahnya. Setelah membaringkan Nancy ke tempat tidur, Lin menyeret Lisen ke ruang bawah tanah dan mengikatnya untuk menanyakan tujuannya mengikuti Nancy. Lisen pun mengatakan kalau dirinya mendapatkan informasi Nancy dari data Roger, si penerbit buku Bleeding Steel. Lisen juga memberikan informasi kalau dukun yang sering ditemui Nancy telah menjual video terapi hipnotisnya kepada Roger. Mengetahui hal itu, Lin pun memutuskan pergi ke rumah si dukun. Namun sesampainya di sana, Lin menemukan kalau si dukun telah tewas. Di saat itu juga, Lin mendeteksi kalau Nancy telah pergi meninggalkan rumahnya.
Saat Lin kembali ke rumah, ia mendapati kalau Nancy akan pergi ke Hong Kong. Lin pun memberikan kunci borgol kepada Lee Sen dan menyuruh Lee Sen untuk membuka borgolnya sendiri. Di saat itu juga, pasukan Black Woman datang. Lin pun segera mengaktifkan peledak di rumahnya dan pergi menyusul Nancy. Di dalam perjalanan menuju ke Hong Kong, Lin mengingat kejadian 13 tahun yang lalu dan disinilah terungkap kalau Nancy sebenarnya adalah putri Lin, yaitu Sissy. Di mana setelah pertarungan melawan Andre, Susan memberitahu Lin bahwa Dr. James membangkitkan Sissy dengan menanamkan jantung mekanis ke dalam tubuhnya. Namun untuk menghidupkan jantung tersebut, Dr. James harus menyalurkan DNA gen biologisnya kepada Sissy. Sehingga hal inilah yang membuat Nancy mendapatkan banyak penglihatan tentang ingatan James, dirinya, serta Andre yang sebelumnya juga diberi gen DNA milik James. Tapi begitu Sissy berhasil dihidupkan, ia kehilangan ingatan. Dan demi keselamatan Sissy, Lin pun meminta Susan untuk mengirim Sissy ke panti asuhan di Australia, sehingga Sissy dijauhkan dari orang-orang yang ingin mengincar DNA biologis Sissy. Setibanya di Hong Kong, Lin dijemput oleh Susan yang memberinya tumpangan sampai ke kantor polisi. Kemudian, Lin meminjam salah satu mobil kantor untuk pergi menemui Sissy. Sementara itu, Nancy yang memiliki ingatan Dr. James pergi ke kontrakan James dulu. Di sana, Nancy menemukan sebuah kunci yang membuatnya mendapatkan ingatan semuanya termasuk ayahnya, yaitu Lin. Nancy baru menyadari bahwa ayahnya selalu mengawasinya saat di Australia, bahkan sampai saat Nancy sekarang ini. Di saat itu juga, Nancy ditemukan oleh Black Woman yang tanpa pikir panjang langsung menculik Nancy. Untungnya, di dalam perjalanan, Lin melihat Nancy dan langsung mengejar Black Woman. Di dalam pengejarannya, Lin mengincar salah satu mobil yang diduga di dalamnya terdapat Nancy. Sementara itu, Lee Sen yang ternyata sudah berada di Hong Kong sengaja menaburi aspal dengan minyak zaitun, yang mana minyak tersebut membuat mobil Black Woman dan Lin terbalik. Lin kemudian segera menolong Nancy, namun ternyata Nancy tidak berada di dalam mobil yang Lin incar. Untungnya, Lee Sen yang jago hacking berhasil menemukan keberadaan Nancy yang kini dibawa oleh Black Woman ke sebuah hotel. Good job. Come to sini. Di sana, Black memberikan pelayan hotel kunci brankas milik James yang ia dapatkan dari Nancy saat dikontrakan James. Si pelayan lalu menuntun Black dan dua anak buahnya ke sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan tersebut terdapat handycam milik James. Di saat itu juga, anggota kepolisian datang. Mereka mengurung Black di dalam ruangan dan memberinya gas penenang. Lin dan Lee Sen yang baru saja datang kemudian dipanggil oleh Susan yang memberitahukan kalau Black Woman berhasil ditangkap. Susan lalu menunjukkan handycam milik James yang berisi video tutorial membuat gen DNA biologis yang bisa membuat manusia memiliki kemampuan beregenerasi. Rupa-rupanya, gen itulah yang James salurkan ke tubuh Nancy dan Andre sehingga keduanya sama-sama memiliki kemampuan seperti Logan. Dari sini, Susan dan Lin sadar bahwa alasan Andre mengincar Nancy yaitu karena ia ingin mengambil DNA Nancy sehingga nantinya fisik Andre kembali pulih. Tidak cuma itu, Susan juga mengungkapkan bahwa Andre memiliki kesepakatan rahasia dengan pedagang senjata dan memiliki rencana mengambil video tutorial dari James sehingga mereka dapat membangun pasukan tentara biologis abadi mereka sendiri. Setelah mengetahui tentang rencana Andre yang sangat mengerikan, Susan, Lin, dan Lee Sen pun mengubah pakaian mereka menjadi Black Woman beserta asistennya.
Ketiganya menyusup ke pesawat tempat Andre menahan Nancy. Dan di saat itu juga, Andre mulai mentransfusikan darah Nancy ke dirinya sendiri yang akhirnya membuat Andre pulih. Never again will I experience. Lin, Susan, dan Lisen kemudian tiba di ruangan lab. Namun mereka tidak bisa menyelamatkan Nancy karena terhalang oleh dinding kaca anti peluru. Ketiganya kemudian dikepung oleh anak buah Andre yang membuat Lin terpaksa harus melawan mereka. Di dalam pertarungan itu, Andre menghentikan transfusinya lalu bertarung melawan Lin, Susan, dan Lisen. Setelah gebuk-gebukan cukup lama, Andre akhirnya berhasil mengalahkan ketiganya. Ketika Andre hendak menangkap Metoy Lin, tiba-tiba Nancy mulai mendapatkan kembali kekuatannya dan keluar dari dinding kaca untuk menyelamatkan sang ayah. Lin kemudian mengambil selang transfusi dan melilitkannya ke leher Andre. Setelah itu, Lisen dan Susan merewangi Lin dengan mendorong Andre ke sumur lava besi. Di waktu yang sama, tiba-tiba pesawat mengalami kerusakan parah. Kerusakan itu membuat tutup sumur lava jatuh, sehingga tangan Lin terpotong sedangkan Andre jatuh ke dalam lava panas. Setelah itu, Lin, Nancy, Lisen, dan Susan lalu segera melarikan diri. Akan tetapi sayangnya, Lisen tertinggal dan terhalang oleh runtuhan besi. Ketiganya kemudian pergi ke kabin, di mana Lin meminta Susan untuk membawa Nancy terjun menggunakan parasut. Tapi di saat itu juga Andre muncul menangkap Lin. Lin pun menendang Susan sehingga keduanya jatuh ke udara. Andre kemudian secara tidak sengaja menyuntikkan Lin dengan darahnya, sehingga kini Lin memiliki kemampuan beregenerasi dan membuat tangannya kembali utuh. Lin lalu berhasil mengalahkan Andre dengan merobek jantung mekanisnya. Tepat sebelum pesawat meledak, Lin melompat keluar dan mendarat di lautan bersama Susan dan Nancy. Di sini, Susan menerima kabar kalau seseorang tak dikenal telah mencuri handycam milik Jamas. Di hari berikutnya, Lin, Susan, dan Nancy bersenang-senang di sebuah taman hiburan malam, di mana Susan mengatakan kepada Lin bahwa Lisen adalah putra dari pedagang senjata yang dibunuh oleh Andre. Jadi, alasan Lisen mengikuti Nancy yaitu karena ia mencoba membalas dendam kepada Andre. Tidak cuma itu, Lisen juga ternyata secara kebetulan tumbuh dewasa di panti asuhan bersama Nancy. Di saat itu juga, seorang badut memberi Nancy sebuah foto saat masih kecil bersama Lisen di panti asuhan. Dari sinilah Nancy mengetahui kalau Lisen masih hidup. Lisen. Film ini kemudian ditutup dengan Lisen yang sedang mencari pembeli potensial untuk sebuah handycam Jamas yang ternyata diambil oleh Lisen. Oke guys, itulah alur cerita film Blazing Style. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.